Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor. Baik, channel Lapak Horor itu untuk cerita-cerita lama ya. Dari cerita pertama sampai nanti kita upload bertahap sampai kurang lebih sekitar 2.200 cerita, dan kemungkinan butuh waktu sekitar 3 tahun untuk menyelesaikannya. Nah, di channel Riam Biru ini adalah cerita-cerita terbaru yang kemungkinan belum pernah dibawakan di cerita sebelumnya, meskipun kadang ada beberapa kemiripan cerita ya. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Jamal di Purwokerto. Mas Jamal itu menceritakan tentang pengalaman bapaknya, namanya Pak Dakir. Kejadiannya itu udah lama, sekitar tahun 90-an awal. Jadi pada saat itu, Mas Jamal sendiri belum lahir. Pak Dakir itu udah usia dewasa lah, sekitar 27 tahun waktu itu. Dan dia, Pak Dakir itu bekerja sebagai seorang ahli bangunan, seorang tukang bangunan semacam itu. Nah, jadi di tahun 90-an awal itu, sebelum Mas Dakir lahir, mungkin beberapa tahun ke depan Mas Dakir itu baru lahir. Nah, Mas Dakir itu lahir sekitar tahun 95. Nah, ini si Pak Dakir, tadi salah sebut atau enggak ya? Mas Jamal maksudnya yang lahir tahun 95. Pak Dakir waktu itu bapaknya ya. Ini tahun 95 belum menikah dan bekerja sebagai itu tadi, kuli bangunan bersama rekan-rekannya yang lain. Nah, waktu itu ada satu kesempatan di mana Pak Dakir itu dapat tawaran pekerjaan bersama teman-temannya yang lain, ini untuk mengerjakan satu rumah di daerah Kebumen. Ya sudah, diterima dong, namanya juga rezeki kan. Sayang kalau misal ditolak begitu aja, meskipun harus keluar kota, artinya ya menginap di sana, nggak mungkin pepek pulang pergi dari Kebumen ke Purwokerto, sayang di ongkos, sayang di tenaga juga. Nah, berangkatlah, siap-siaplah pada akhir ini bersama teman-temannya. Total itu ada 9 orang yang berangkat. Memang rumah yang mau dibangun itu lumayan cukup besar ya, sekaligus pagar kelilingnya dan sebagainya. Nah, berangkatlah si Pak Dakir sama teman-temannya tadi. Singkat cerita, sampailah di Kebumen sana. Ya, karena mereka memang ada rencana menginap dan lahan yang dibangun itu juga luas, berapa ribu meter persegi lah. Nah, akhirnya apa? Dia pun sama teman-temannya itu bikin rumah bedeng. Nanti buat tempat tinggal sementara mereka selama mengerjakan proyek tersebut. Kemungkinan katanya pengerjaan itu ya kuli bangunannya itu nggak cuma dari Purwokerto doang ya. Ini salah satu tim yang lain itu juga ada di sana. Akhirnya apa? Dibangunlah rumah bedeng tersebut untuk mereka menginap. Ada satu catatan di awal di sini. Pak Dakir itu kondisinya cacat. Bapaknya Mas Jamal itu saat waktu masih muda itu cacat. Nah, sekarang itu udah sembuh. Nah, ini ceritanya, kata si Mas Jamal ya, Pak Dakir itu pernah cerita begini, oh bapak dulu itu, mohon maaf ya, kakinya itu nyebutnya tuh semper gitu. Sama teman-temannya pun disebutnya begitu. Ya, hal ini nggak jauh-jauh dari pekerjaannya, dari pengalaman menjadi seorang kuli bangunan. Karena menjadi kuli bangunan itu udah lumayan cukup lama ya, hampir 10 tahun waktu itu, dari masih remaja belia lah, cuman disuruh angkat-angkat ini gitu, usia belasan tahun, sampai itu tadi di usia 27 tahun. Nah, ini si Pak Dakir itu pernah mengalami satu kecelakaan. Jadi kakinya itu ketimpa sesuatu lah, ketimpa bahan bangunan begitu, dan akhirnya tulangnya itu patah. Tapi karena memang keterbatasan biaya, ya pengobatannya lah kadarnya ya, alternatif gitu. Jadi tanpa operasi, tanpa disambung, tanpa dipen dan sebagainya. Ya sudah, dengan begitu akhirnya terjadilah itu tadi, sisa dari kecelakaan tersebut, yaitu kakinya Pak Dakir itu jadi tidak sempurna. Nah, mulai saat itu teman-temannya Pak Dakir itu pada manggil
Pada akhir itu semper gitu. Mohon maaf ya, sebutannya itu seperti itu, semper, karena kakinya, cara jalannya itu begitu. Ya sudah, pada akhir pun memang kenyataannya memang begitu ya, meskipun dalam hati itu awal-awal itu merasa sakit hati, tapi ya sudahlah, makin kesini lah sudah biasa. Orang kondisiku juga memang beneran seperti ini, seperti faktanya. Cara jalanku cacat begini, masih untunglah teman-temanku itu masih ngajakin proyekan, misal ada di mana gitu ya, nanti pada akhir dilibatkan. Ya, pada akhir bersyukurnya itu di situ. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin, mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang gorengnya Wiji ini bawang renyah murni tanpa campuran apapun. Kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Ini kemarin yang agak terlambat pengirimannya, mohon maaf. Karena apa? Lupa login akunnya gitu. Oh, mau login pakai ini nggak bisa. Alhamdulillah ternyata mepet-mepet bisa, dan baru dikirimkan buat nyetak resi dan sebagainya ya. Itu monggo yang belum pesan ditunggu pesanannya, yang sudah memesan terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita dari pada akhir. Kali ini ke belakang nggak ada iklan-iklan lagi, tenang aja. Nah, pada akhir pun itu ya, sering disebut per, namanya itu udah bukan dakir lagi, tapi semper gitu manggilnya. Awal-awal sakit hati, makin kesini ya sudahlah, biarkan saja. Waktu pun berjalan. Nah, saat mengerjakan proyek di itu tadi, di apa namanya, di belakang ada suara taktuk-taktuk, kayaknya lagi ada kerja bakti di luar ya, mohon maaf. Di Kebumen itu, nah di sana terjadi sesuatu. Jadi ya pada akhir kan nggak semuanya itu orang yang dia kenal. Ada beberapa orang yang memang nggak dikenal. Dan waktu itu namanya Sono. Sono itu badannya gede, itu orang yang baru dikenal sama pada akhir. Orang baru lah di lingkaran tersebut ya. Tapi dia itu udah kenal teman-temannya Mas Dakir yang lain. Sebagian besar itu udah kenal. Nah di situ memang orangnya agak orangnya itu ya sok gemede gitu ya, sok keren, sok kuat, sok hebat lah. Intinya seperti itu. Dan Mas Dakir pun, Pak Dakir pun merasa, wah ini kayak gini, paling aku bakal ditekan nih kalau begini modelannya. Dan ternyata memang benar. Perlakuan Sono sama Pak Dakir itu boleh dibilang ya nyebelin gitu ya. Baru kenal itu langsung, itu yang langsung ngomongnya begitu. Itu yang semper namanya siapa? Itu yang semper namanya siapa? Itu kan menyakitkan ya buat pada akhir ya. Kalau teman-temannya yang lain yang manggil, yang memang sudah akrab, jasanya juga banyak gitu ya, sering ngasih proyek. Lah ini orang siapa? Orang baru kenal, memang aku begini, posisiku di bawah, kondisi fisikku seperti ini. Aku sering dianggap remeh sama orang, cuman kalau baru kenal, baru ngelihat, Mbok Yo manggilnya jangan seperti itu. Kenalan-kenalan yang wajar gitu ya, siapa namanya gitu atau apa. Kir-kir gitu, nanti kalau udah lama kebawa sama teman-teman mau manggil semper juga silakan. Itu pikirnya pada akhir, ini baru kenal kok udah manggilnya seperti itu, baru ngelihat. Parper, nggak sopan banget. Pada akhir pun ya cuman senyum doang meskipun hati itu sakit gitu ya. Dan akhirnya sudah berusaha diterima lah begitu aja. Dan memang akhirnya benar. Setelah beberapa hari kerja normal lah, seperti pada momen-momen sebelumnya pekerjaan, gak ada masalah apapun. Pada akhir pun bisa menyesuaikan dengan ritme pekerjaan teman-temannya. Dan pada akhir juga ada spesialisasinya. Kir, kamu megang ngurus ini aja, misal ngaduk atau apa. Jadi yang gak butuh pergerakan yang kesana kemari, karena itu tadi keterbatasan kakinya pada akhir ya. Nah, di situ si Sono itu mulai ngomong gak enak. Itu maksudnya ya sempatlah ada selentingan. Memang gak ngomong langsung sama pada akhir, tapi lagi ngomong sama temannya, cuman suara itu tembus sampai telinganya pada akhir. Dia bilang begini, tuh kayak gitu kasih kerjaan yang lain kenapa gitu kan, jangan cuman di situ doang gitu, mentang-mentang semper. Ada yang ngomong, si Sono itu ngomong seperti itu, dek, sakit. Pada akhir di situ, loh kok begitu ya, orang aku kerja juga dari tadi nggak berhenti, dan ini memang tugasku dari dulu seperti ini.
kok ada yang ngomong seperti itu, orang baru yang baru aku kenal gitu ya. Sakit hati waktu itu, cuman sudah ndak apa-apa. Ya itu karena memang gak ada perintah pergantian posisi dan sebagainya. Pak Dakir pun melakukan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawabnya ya. Dilakukan sampai selesai. Nah malam harinya saat kembali ke rumah bedeng gitu ya, itu tiba-tiba si Sono, Per, manggil namanya begitu ya, Per, beliin rokok Per. Itu disuruh si Pak Dakir. Ini teman-temanku yang lain, meskipun kondisi Pak Dakir seperti itu, meskipun sering dibully ringan sama teman-temannya jadi bahan ledekan gitu ya, tapi mereka itu nggak pernah yang namanya nyuruh-nyuruh. Kalaupun nyuruh, Kir, mau nggak Kir? Ada basa-basinya lah. Kir, minta tolong dong, beliin ini, beliin rokok, beliin gula, mau nggak? Ada begitunya. Lah ini tuh enggak, titah bener-bener perintah. Per, sana Per, beliin rokok, kenapa Per? Itu ngomong langsung begitu. Itu kan sakit hati lagi gitu ya. Ya akhirnya dilakuin. Ya udah, sini nok, beli rokok apa nok? Beli rokok ini akhirnya gini gitu. Udah, akhirnya sudah. Keluarlah si Pak Dakir, dibeliin. Dalam hati itu menangis. Aku kok begini ya, dibeginikan sama orang ini. Akhirnya sudah. Pulanglah si Pak Dakir bawa pesanannya itu. Dan Kir, kenapa tadi nggak langsung ada kembalian gitu kan? Ada kembalian. Kir, kenapa tadi nggak dibeliin kopi aja gitu? Manggilnya bukan Kir ya, tapi Per, nggak manggil nama, manggilnya Semper itu tadi. Per, kenapa nggak dibeliin kopi aja? Loh, orang tadi nggak bilang. Ya udah Per, sana Per, balik lagi Per. Begitu. Nah, hal itu terjadi terus menerus sampai kurang lebih sekitar hampir 1 minggu, 5 atau 6 hari lah. Pak Dakir itu mendapat perlakuan dari Sono yang seperti itu. Beberapa temannya itu udahlah Kir, biasa orang seperti itu gitu ya, cari ini gitu. Aslinya sih nggak sehebat itu, dia juga penakut, kata si teman-temannya. Dakir sabar aja gitu, tenang aja, kita udah tahu kok gitu. Jadi teman-temannya Mas Dakir itu menguatkan supaya Pak Dakir itu nggak sakit hati. Ya kalaupun sakit hati udahlah, dimaafin, biarin aja gitu. Toh kita lagi sama-sama kerja begini, jangan sampai ada apa-apa gitu ya. Kamu kerjanya juga enak, kamu kerjanya juga nyaman, terus dapat hiburan dari teman-teman di sekitarnya. Sampai akhirnya itu dia, Pak Dakir itu benar-benar ya berpikir gitu ya, makin kesini makin sedih, gerentes sendirilah gitu ya, sedih sendiri. Dan akhirnya apa? Memutuskan di minggu kedua, Pak Dakir itu pamit sama teman-temannya. Bro, aku mau malam ini, aku nggak tidur di sini ya katanya. Loh, tidur di mana Kir? Ada di tempat temanku katanya. Aku mau mampir. Di sini ada tempat temanku deket, nggak terlalu jauh. Oh gitu. Ya sudah, dapat restu dari teman-temannya kan. Pak Dakir pun sekitar jam 7:30 malam keluar setelah semuanya selesai. Udah makan juga bareng teman-teman yang lain. Karena makannya itu kolektif ya. Beli nasi bungkus gitu ya. Nanti ada yang beliin. Pak Dakir juga kadang yang beliin. Nah ini setelah makan, Pak Dakir pun pergi. Nggak pamit sama Sono, nggak apa. Cuman sebenarnya Pak Dakir itu berbohong. Dia itu kepergiannya malam itu bukan untuk meninggalkan pekerjaan, enggak, tapi untuk menghindari momen kebersamaan bersama Sono di sana, di mana nanti dia itu cuman ya disuruh-suruh doang gitu ya. Mendingan aku pergi dari tempat inilah gitu lah, aku nggak tahu lah mau tidur di mana. Nah, Pak Dakir bilangnya ke tempat temannya, padahal dia itu nggak tahu aku itu mau kemana, mau tidur di mana. Cuman yang penting aku nggak tidur sama Sono lah gitu ya. Akhirnya keluarlah dari area tersebut, ke sana jalan bawa bekal secukupnya, termasuk sarung, ada obat nyamuk juga waktu itu dibawa sama si Pak Dakir. Jalan ke sana sendirian, nggak tahu arahnya kemana. Daerah situ tuh masih daerah yang lumayan cukup sepi. Memang di ujung sana itu udah mulai masuki perkampungan. Nah, karena dia bingung juga, aku kalau masuk ke perkampungan dengan pakaian seperti ini, malam-malam begini nanti dikiranya maling lagi gitu ya. Ya sempat kepikiran seperti itu. Akhirnya Pak Dakir pun belok kiri. Aku belok kiri sini aja lah. Tak lihatin itu apa ya? Waduh,
kuburan, kata si Pak Dakir. Waduh, kuburan, cuman apa? Di depan kuburan tersebut ini ada sebuah posko, ada sebuah saung begitu ya. Dan akhirnya apa? Oh, Pak Dakir, udahlah aku di sana aja. Pak Dakir itu nggak takut sama setan, sama apa itu nggak takut. Dia pun menuju ke arah kuburan tersebut dan akhirnya istirahat di saung di depan makam tadi. Duduk di sana rasanya ayem sambil ya merintih sendiri, kata Pak Dakir. Oh, sedih aku. Orang dikata-katain kakiku seperti ini gitu. Alhamdulillah kamu itu masih tak bisa diajak jalan, masih bisa tak ajak nyari nafkah, nyari rejeki gitu ya. Alhamdulillah, enggak apa-apa kamu kayak gini, enggak apa-apa, kata si Pak Dakir itu begitu. Cuman itu aja yang kurang ajar ya, kayak gitulah. Perang batin sendiri, ngomel-ngomel sendiri, marah-marah sendiri, sampai tiduran begini, bangun lagi, nyalain rokok, kopi yang ditaruh di plastik begitu ya, itu diempot juga sama Pak Dakir, bolak-balik, sampai ada perasaan menyesal. Ngapain ya aku di sini ya? Ini depan belakang kuburan, ini aku tidur pocong semua ini di belakang. Tapi aku nggak takut, aku nggak mikirin yang kayak begitu-begitu. Dan akhirnya apa? Mungkin sekitar, Pak Dakir nggak tahu ya jam berapa. Pokoknya udah malam, udah sepi banget ya di kuburan, nggak ada yang lewat. Sekitar jam 9 atau jam 10 malam, Pak Dakir pun udah mulai ngantuk waktu itu. Dan dia duduk nyender di posko tadi. Saat dia duduk nyender, ini dia melihat dari kejauhan, dari arah jalan kampung tadi ya. Ini ada seorang perempuan, dia itu pakai payung. Perempuan muda seperti itu, dan bajunya itu kayak baju orang dulu pakai kebaya begitu ya, tapi bukan kebaya yang keren banget gitu, enggak, kebaya keseharian seperti itu. Dilihat dari kejauhan, itu kayak perempuan bawa payung. Siapa ya gitu ya, malam-malam begini kok ke kuburan? Halah, pasti setan, kata si Pak Dakir itu begitu. Cuman ya setan kan biasanya yang nongol tuh pocong kuntilanak dulu, kok model begituan gitu ya. Apa ya? Sudahlah, tak diemin aja, biarin. Pak Dakir pun masih duduk di sana. Nah, ini jalanlah si perempuan itu mendekat, dan akhirnya apa? Dia itu ke sebuah makam. Ngelewatin Pak Dakir, tapi saat ngelewatin itu payungnya ditutup begini kayak malu gitu ya. Ininya juga kain jaritnya itu dicincing gitu biar jalannya itu lebih cepat. Itik gitu. Akhirnya masuk ke makam. Pak Dakir pun gak menyapa, biarin aja, gak pede gitu ya untuk menyapa seorang perempuan pada saat itu. Kecuali yang disapa itu ibunya Pak Mas Jamal. Nah, Pak Dakir pun akhirnya si perempuan itu masuk ke kuburan, diliatin sama Pak Dakir. Itu siapa ya? Payungnya masih dipakai, dia itu masih berdiri di tengah-tengah makam di sana, di depan sebuah makam. Cuman kan karena di dalam itu gelap, jadi samar-samar. Cuman berdiri di sana doang. Terus apa? Si perempuan itu pun merunduk gitu ya. Mungkin kayak duduk atau bagaimana, payungnya itu masih dipakai di samping makam di sana. Diperhatiin terus sama Pak Dakir. Mungkin ya enggak dipentelengin terus begini, cuman sekali buang muka. Tapi kali ini pikirannya itu udah enggak mikirin kaki. Mikirinnya seperempuan itu, siapa ya itu ya? Masa setan doain setan, pikirnya Pak Dakir begitu ya. Mikirnya Pak Dakir itu, orang kalau ke kuburan ya mau nyekar, mau doain orang yang udah meninggal kan begitu. Lah, ini masa setan doain setan? Itu kan aneh, pikirnya Pak Dakir. Berarti bukan setan gitu, warga sini kali ya. Terus sudah diperhatikan, terus terus ya, sekali buang muka, sekali merhatiin ke sana. Masih di sana sampai gak lama, mungkin sekitar 5 menit atau paling lama itu 10 menit lah. Si perempuan itu berdiri dan balik lagi keluar ke sana menuju ke pintu keluar dari makam tadi. Nah, setelah keluar dari pintu makam, si perempuan itu tuh berhenti terus nengok ke arahnya si Pak Dakir. Pak Dakirnya kaget kan nengok, dan dia tuh perempuan yang cantik menurut Pak Dakir. Si mbak-mbak tadi yang masih muda itu senyum.
Pada akhir kan senyum begini. Terus apa? Dia jalan ke sana ngelewatin pada akhir menuju ke arah jalan kampung. Tapi di tengah jalan si perempuan itu berhenti ngerem. Nah pas ngerem, kok berhenti? Nah si perempuan itu balik badan, jalan menuju mendekat ke arahnya Pak Dakir ke sana. Pada akhirnya ya dak dikduk gitu, malu. Malam-malam di saung sendirian di samping kuburan, ada perempuan habis nyekar, habis doain di makam di sana, malah mendekat ke sini. Siapa ya gitu ya? Mau ngapain ya? Mau nanya atau bagaimana? Kalau nanya ya aku bukan orang sini, ndak punya jawaban banyak paling. Akhirnya apa mendekat ke situ? Ngomonglah si perempuan tadi, Mas, lagi ngapain di sini? Ditanya begitu. Nanyanya begitu ternyata. Bukan nanya jalan atau apa gitu, seperti yang tadi sempat kepikiran sama Pak Dakir. Ngapain di sini? Mbak, aku mau tidur di sini, katanya begitu. Loh, ngapain tidur di sini, Mas? Ini kan kuburan. Mbak. Nah, si mbaknya tadi tuh mendekat, duduk di saung tersebut. Yo, Mas Dakirnya gimana gitu, rasanya malu lah. Kakinya yang semper itu ditutupin sama sarungnya begini, malu. Dan Mbak, sampean itu orang mana, ditanya kan. Saya asli Purwokerto, kata si Pak Dakir. Loh kok jauh gitu ya? Iya, saya lagi kerja di situ, Mbak. Lagi kerja bikin rumah di sana. Rumah yang itu, yang besar itu. Iya betul, Mbak. Loh, terus kenapa tidur di sini? Mbak, nggak betah tidur di sana. Loh, emang kenapa? Ada apa? Ada setannya gitu, ditanya. Enggak, Mbak, bukan setan. Saya nggak takut sama setan begitu-begituan, kata si Pak Dakir. Lah terus kenapa nggak betah? Pak Dakir pun akhirnya cerita. Mbak, aku itu ya teman-teman itu ada yang jahat, Mbak. Teman-teman saya baik, tapi ada satu yang jahat. Itu mulutnya itu nggak enak banget. Emang kenapa, Mas? Kenapa gitu? Ditanya Pak Dakir malu mau menceritakan. Ini loh, Mbak, gara-gara kakiku semper ini aku diledekin gini ya. Itu tuh malu. Ya begitulah, Mbak lah gitu. Begitu gimana? Karena sampean ada kekurangan atau bagaimana? Ditanya begitu. Loh, kok si perempuan ini kayaknya tahu ya. Ya setiap orang punya kekurangan, Mbak, kata si Pak Dakir, membela diri gitu ya. Ya betul, tapi udah gini, Mas. Sampean itu pasti ada sesuatu. Kenapa meninggalkan teman-temannya terus memilih tidur di tempat ini? Ya itu, Mbak, seperti yang saya ceritain gitu kan. Sampean emang kenapa, diapain gitu kan sama si itu? Ya itu, Mbak, dikata-katain, Mbak, ndak enak, Mbak. Saya itu memang, ya saya itu cacat. Akhirnya begitu diomongin sekalian sama Pak Dakir. Saya itu catat. Nah si mbaknya itu senyum gitu. Si Pak Dakir, semaku jatuh cinta malam ini, kata si, cantik banget. Dan udah, Mas, ndak usah dipikirin, kata si itu ya. Lah kalau mbaknya sendiri ngapain malam-malam ke kuburan? Saya tiap malam ke kuburan, Mas, buat bertemu yang sudah meninggal, katanya begitu. Begitu. Pak Dakir pun ndak berani nanya lebih ya. Gini aja, Mas, kata si mbak. Mana coba saya lihat kakinya. Pak Dakir, jangan, Mbak, kaki saya gelopot gitu kan, kotor maksudnya. Saya kan kuli, Mbak, kuli bangunan, kaki saya itu kotor, banyak sisa semen yang masuk itu, Mbak, ke yang pecah-pecah itu, Mbak. Udah ndak apa-apa, Mas, coba mana lihat gitu, coba mana lihat. Mbak, jangan, Mbak, gitu. Udah ndak apa-apa gitu. Mau sembuh ndak dia? Mau sembuh? Emangnya mbaknya ini dokter, katanya begitu, kata si Pak Dakir. Ya enggak, barangkali mau sembuh. Coba saya lihat dulu, coba saya lihat gitu kan. Ya setelah, aduh gitu kan, aku malu ya. Sudahlah, ndak apa-apa. Dibukalah sama Pak Dakir. Ya memang kakinya ada bekas patah begitu ya, nggak sempurna. Ini, Mas, kalau begini sih gampang, kata si mbak-mbak tadi. Mbaknya ini gampang-gampang gimana, Mbak? Orang saya tulangnya udah keras, Mbak, ini udah nyambung, udah bisa, ini masih bengkok, bakalan bengkok terus seperti. Udah tenang aja. Masnya merem coba gitu. Waduh, pada akhirnya, Mbak,
Saya mau diapain katanya. Saya tuh cuma orang biasa Mbak. Saya nggak mau cari masalah kata si Pak Dakir begitu. Ya enggak Mas, udah meremaja. Ini saya mohon izin ya, saya pegang kakinya. Pada akhirnya iya mbak, itu dalam hati itu udah dia seumur hidup tidak pernah dipegang yang namanya cewek kecuali ibunya sama kakaknya sama keluarganya waktu masih kecil gitu ya. Itu dak dikduk gitu kata si Pak Dakir, sumpah rasanya itu nggak enak gitu. Ya umur segitu kan lagi ininya, lagi tajem-tajemnya, malah dideketin perempuan mau dipegang kakinya. Ya gimana perasaannya? Ya sudahlah. Aku pasrah aja kata Pak Dakir. Akhirnya dibuka sarungnya tadi sama celananya sampai sebatas di bawah lutut. Disuruh selonjor. Duduk kakinya dilurusin begitu. Sampean meremaja Mas. Akhirnya Pak Dakir pun nurut merem. Yaitu dia pasrah gitu ya. Akhirnya apa? Pak Dakir merasakan semacam diurut begitu, dan ada sesuatu yang sebenarnya kata Pak Dakir itu menjijikan, tapi alah sudah ndak apa-apa, punya orang cantik. Mohon maaf, kakinya Pak Dakir itu diludahin sama si perempuan tadi, diludahin, dibasahin begitu ya. Setelah dibasahin itu diseler, dipijit-pijit sama si perempuan itu. Pak Dakir pun ya nggak merasa apa-apa, ngerasanya cuma kayak dipijit-pijit biasa, dan ada sedikit cengkring-cengkring sakit gitu ya. Mbak, jangan keras-keras Mbak, sakit katanya. Enggak Mas, enggak apa-apa, pelan-pelan aja kata si perempuan itu. Akhirnya apa? Setelah dipijitin, Pak Dakir itu kayak kan posisinya susah gitu ya. Sama si perempuan itu, udah Mas tiduran aja. Masnya ini tiduran. Akhirnya tiduran nurut begitu kan. Rasanya itu enggak enak lah. Perasaannya itu kemana-mana gitu ya. Enggak lah, enggak, aku enggak boleh berpikir yang aneh-aneh kata Pak Dakir. Aku itu orang biasa, aku enggak mau cari masalah katanya begitu. Akhirnya sudah dipijitin beberapa kali gitu ya. Pak Dakir itu ngerasa ngantuk banget, enak kali ya. Akhirnya apa? Pak Dakir itu tertidur di situ. Bener-bener tidur pules, blek. Bangun-bangun itu udah pagi. Pas pagi itu pun dibangunin sama warga. Mas, bangun gitu, dibangunin. Iya Mas, langsung bingung gitu kan, sibuk gitu. Mas, sampean lagi ngapain? Sampean siapa? Kok tidur di sini, di samping kuburan? Saya kuli yang ada di situ. Kok sampean bisa tidur di sini? Oh, enggak apa-apa, saya tuh semalam pusing jalan-jalan, bosen di situ terus. Saya duduk di sini, ya udah saya tidur di sini Mas. Oh gitu, sampean nggak ngalamin yang gimana-gimana? Enggak Mas, saya nggak ngalamin. Padahal Pak Dakir inget, semalam kan ada perempuan itu ya. Di ini kan kantongnya Pak Dakir itu dipegang-pegang, barangkali ada duit yang hilang atau bagaimana, soalnya duit itu kantongin semuanya. Duit masih ada, semuanya lengkap. Ya sudahlah, aku nggak mau banyak cerita dulu. Akhirnya apa? Pak Dakir kan turun dari posko tadi, saung itu. Saat turun, loh kok ada yang beda ya? Loh kok aku jalannya tuh nggak meyek-meyek. Pas dilihat, kakinya Pak Dakir itu udah lempeng. Sampai orang yang warga yang tadi bangun, Mas, kenapa Mas? Ada apa Mas? Pak Dakir tuh ngeliatin kaki itu, dibolak-balik. Oh, enggak apa-apa Mas, katanya begitu. Kesemutan, kata Pak Dakir, pokoknya alasan gitu. Sampai akhirnya dia pun berjalan ke sana sambil mesem-mesem, sambil cengar-cengir. Kok bisa ya? Ini nggak mungkin. Ini pasti mimpi, kata Pak Dakir. Ini pasti mimpi. Nggak mungkin. Aku pernah mimpi begini soalnya. Dan aku kecewa waktu bangun. Oh, ini pasti mimpi kayak gitu kan. Sampai akhirnya tibalah Pak Dakir di tempat kerja. Saat tiba di tempat kerja, ini teman-teman yang lain juga baru pada bangun di situ. Ya ketemu sama teman-teman. Gimana Kir semalam nginep di tempat teman? Ya begitulah, kata Pak Dakir. Nah, Pak Dakir itu nanya sama salah satu temannya di sana yang baik gitu ya. Bro, aku mau nanya. Iya, kenapa Kir? Ini aku lagi mimpi atau enggak, katanya. Pertanyaanmu aneh Kir, kata si temannya. Ya soalnya, emang kenapa Kir? Kok nanya mimpi segala? Soalnya aku itu ngerasa ada yang aneh bro. Aneh kenapa? Sebentar. Ini bukan mimpi kan? Bukanlah, bukan mimpi, kata si temannya. Kamu aneh-aneh aja pertanyaannya.
dibuka kakinya kan pakai celana ya. Sarung tadi tuh karena udah pagi, sarungnya udah dilepas. Bro, kakiku masih semper enggak, katanya begitu. Wah, Kir, iya ya Kir ya. Kok agak beda ya Kir? Coba deh Kir, kamu berdiri Kir. Akhirnya berdiri, pas berdiri. Iya Kir, udah nggak bengkok lagi Kir. Kir, diapain gitu sama temannya itu nanya kan. Aku ya udah ngerti bro, katanya begitu kan. Kok bisa sembuh begini? Aku ya udah ngerti, kata si Padakir. Emang gimana? Kamu ceritanya semalam itu gimana? Gimana ya gitu ya. Nantilah, tak ceritain nanti. Kir, cerita katanya. Cerita, kata si temannya. Akhirnya sudah. Sambil nunggu orang ada yang beli sarapan gitu ya, sambil nunggu. Ini Padakir cerita berdua sama temannya itu, anggap aja namanya Rudin. Jadi gini, Din. Aku itu, sono itu ngeliat dari kejauhan gitu ya. Cuman ngeliatin doang gitu. Pagi-pagi baru bangun mukanya tuh masih muka bego gitu. Nah si Padakir pun cerita, aku semalam nggak ke tempat temanku. Loh kamu di mana emang? Aku tidur di dekat kuburan sana, kata si Padakir. Terus aku ketemu cewek gitu. Wah, siapa Kir itu kan? Siapa Kir? Aku ndak tahu. Aku ndak nanya nama, aku ndak tahu, pokoknya aku nggak ngerti. Si cewek itu nawarin pijit. Weh, terus gimana Kir? Terus gimana Kir? Ya, pikiran temannya yang gimana-gimana gitu ya. Bukan pijit yang aneh-aneh, kata Padakir. Aku yo malu gitu ya. Aku ditanya-tanya begini. Sampai akhirnya ini tak tunjukin kakiku tuh begini. Terus apa? Dipijit sama dia, dikasih ludah katanya. Si temennya terus dipijit, aku tidur. Nah pas bangun-bangun itu udah begini gitu. Wah Kir, setan kali itu Kir. Aku juga mikir sekarang begitu. Tadi malam aku nggak mikir sampai sana. Setan biasanya kan pocong, kuntilanak, genderuwo kayak gitu ya, tuyul atau apa. Ini tuh kayak orang bawa payung. Udah, aku nggak ngerti beneran, kalau ditanya-tanya lagi aku nggak ngerti. Kir, sebelah mana sih Kir, sebelah mana? Nasirudinnya nanya. Aku nggak mau ngasih tahu lah, katanya. Ayolah Kir di mana gitu. Akhirnya setelah ya itu seharian itu bekerja, itu ditanyain terus sama si Rudin sampai apa malam harinya. Kir, kesana lagi Kir, tidur di sana. Akhirnya tidurlah ya, mau nggak mau gitu ya. Pak Dakir pun akhirnya nurut. Balik ke situ, ke tempat kuburan tadi, berarti malam harinya ya, ngajakin si Rudin. Tapi apa? Kir, pulang lagi aja lah Kir lah, aku udah berani, kata si Rudin. Akhirnya pulang mereka. Tidur di itu, karena kakinya si Pak Dakir sendiri udah sembuh. Cuman sono itu nggak komen gitu ya, nggak komen apa-apa. Yang lain juga mungkin belum ngeh atau gimana ya. Pak Dakir itu jalannya itu udah mulai normal. Ya meskipun karena kebiasaan lama pincang begitu kan ya masih agak kebawa meskipun kakinya itu normal. Itu nggak ada yang komentar apapun, Pak Dakir pun tidur di situ. Nah udah tidur, ternyata keesokan pagi harinya itu geger, ribut. Jadi si Rudin itu ditemukan tidur di posko sana kuburan. Cuman apa? Nggak pakai baju. Ya itu kan bikin geger warga. Lu bicara sampean mana? Aku di situ di proyek sana. Lu sampean ngapain seperti ini? Dipinjemin sarung sama warga, dibawalah ke situ. Ya si pada akhirnya, Din, kamu habis ngapain Din? Aku juga nggak ngerti, katanya begitu. Aku ketemu sama itu, tapi ngomongnya cuman sama si ini doang gitu ya, sama si Padakir. Aku ketemu Kir sama si itu Kir. Cuman ya begitu Kir, aku nggak tahu. Aku tiba-tiba itu, ya sudah ngerti lah. Aku tiba-tiba ngantuk banget ketemu sama dia. Terus udah, tahu-tahu aku bangun begini, kata si. Bajumu mana? Aku juga nggak ngerti, kata si Pak itu. Hilang, diambil kayaknya. Si pada akhirnya itu ngakak. Makanya lain kali gitu ya, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang macam-macam seperti itu. Iya Kir. Nah akhirnya sudah. Habis ada kejadian tersebut, ya teman-temannya akhirnya pada penasaran kan. Nah kali ini si Sono yang terakhir itu. Si Sono diam-diam ternyata ke sana, ke tempat tersebut pada suatu malam.
Pas balik-balik itu ditemuin warga lagi, cuman kondisinya sono itu mengenaskan. Dia itu pingsan dan mukanya itu babak belur kayak habis dikebukin gitu. Loh, kenapa ini? Kenapa? Akhirnya kan karena ada kejadian seperti itu, si Pak Dakir pun ya ditanya-tanya sama bos ya cerita Pak Dakir tuh begini-begini, si Rudin itu begini, si Sono itu begini. Nah, ada 3 kejadian, 2 itu mirip, yang 1 itu beda sendiri, yaitu Pak Dakir. Pak Dakir itu dapat positifnya, kakinya itu sembuh, sementara yang 2 itu dapat apesnya. Nah, itu balik lagi kata si bos, ini karena niat kalian itu yang nggak baik. Ya, melibatkan warga sekitar juga, karena niat kalian itu nggak baik. Ini beda sama orang ini, si Dakir ini, dia itu memang gak ada niat yang buruk atau apapun, ya dapatnya seperti ini. Intinya kayak gitulah. Dah dari situ ya anak-anak yang bekerja di sana ya pada takut, udah nggak pada berani macem-macem lah ngikutin jejaknya si Dakir. Tapi Pak Dakir itu sesekali ke sana dan memang masih melihat gitu ya si perempuan itu. Cuman perempuan itu udah nggak pernah berhenti, cuman lewat senyum. Pak Dakir pun nggak berani nyetop, "Mbak sini duduk sebentar," nggak berani. Cuman senyum begitu doang, udah sampai proyek itu selesai. Ya disitulah Pak Dakir itu sembuh kakinya. Akhirnya udah kondisi normal, pede kan. Ketemulah, nyarilah calon istri. Begitu udah mulai pede, akhirnya ketemu sama ibunya Mas Jamal. Ya nikah, ceprot, lahirlah si Mas Jamal. Mas Jamal diceritain sama Pak Dakir, diceritain ke sini. Itu aja satu cerita dari Mas Jamal di Purwokerto sana. Terima kasih banyak Mas Jamal atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya wijinya, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, tentu saja tak lupa terima kasih sebanyak-banyaknya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.